Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali terkoreksi, ya, tapi walaupun tipis ya, hanya 0,53%. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,9 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin terkoreksi sebesar 0,46% dalam 24 jam terakhir, Ethereum 0,89%, lalu XRP dia malah meningkat sebesar kurang lebih nyaris 6%, Cardano minus lagi 2,5% dan seterusnya. Jadi mungkin masuknya lebih ke sideways ya. Ada yang sedikit hijau walaupun tipis-tipis, ada banyaknya cenderung sedikit merah ya. Jadi for now kita bisa lihat BTC dulu ya. BTC daily close-nya dibilang jelek sih enggak ya, tetapi enggak kira-kira tipis banget. Jadi dia itu kemarin close itu di 42.243. Sementara MA50 ya ada di 42.241. Jadi cuma di atasnya $2 saja atau $3, tipis banget. Tapi ya well not bad lah, minimal nggak jebol ke bawah. Nah, PR-nya apa? Ya otomatis jangan sampai dia breakdown. Kalau breakdown ya siap-siap bisa mengunjungi MA20 gitu. Nah, untuk detailnya kita di belakang overall ya ini cenderung sideways sedikit ke bearish. Oke, dan berita adopsi baru di mana kita bisa lihat feature baru dari Apple akan membiarkan merchant untuk mengaccept payments in crypto ya. Lagi-lagi adopsi luar biasa. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah feature baru yang akan dirilis oleh Apple's iPhone ya, bernama Tap to Pay. Nah, tujuannya apa? Untuk bisa mengoffer contactless payment function ke jutaan dari US merchants ya. Dari besar maupun kecil, semuanya bisa accept all kinds of payments. Nah, ini include apa? Apple Pay, contactless debit, credit card, dan juga digital wallets. Nah, jadi si Tap to Pay ini, ya seperti yang kita tahu ya, uniknya adalah dia ini bisa mengaccept cryptocurrency sekarang. Nah, walaupun gini, di sini ditulis ya, kita bisa bayar pakai cryptocurrency, tapi di sini bukan kayak wallet yang kita bisa kirim antara wallet ke wallet lah gitu kesannya ya. Jadi sedikit berbeda. Jadi kalau gue pribadi sih gue masih lebih prefer kayak mungkin ya kayak debit cardnya Coinbase, Crypto.com dan lain-lain. Tapi kita tahu bahwa ya kita di Indonesia rata-rata masih belum bisa punya ya. Nah, jadi mungkin saja nanti dengan tap to pay-nya Apple ini bisa ada new kind of adoption di Indonesia gitu ya, di mana orang-orang bisa menggunakan kripto mereka atau gains mereka di kripto langsung gitu tanpa harus dia cairkan dulu ke fiat gitu ya. It's really cool. Dan selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa mulai ada yang berspekulasi bahwa ini mungkin menjadi threat ke blognya milik si Jack Dorsey ya. Dimana Jack Dorsey juga memiliki platform ya disebutnya lebih ke platform fintech ya yang bernama Block tadinya Square ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan semoga saja semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih masuknya apa ya non kripto bisa mengadopsi pembayaran dengan kripto gitu ya. Di Amerika sana udah banyak Walmart, sekarang Apple, Twitter juga dan lain-lain. Ya, semoga saja di Indonesia nanti ke depannya mungkin Tokopedia atau mungkin Shopee bisa menerima kripto juga. Nah, kalau bisa seperti itu, that's really cool. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke chartingnya. Nah, di mana kita bisa lihat Bitcoin not bad ya. Walaupun bikin deg-degan. Close-nya technically masih di atas MA50 tapi tipis banget. Nah, sekarang PR-nya jelas dong. PR-nya adalah harus mempertahankan MA50. Nggak harus langsung ngepam kok. Boleh dia konsolidasi dulu gitu ya. Konsolidasi menemukan momentum dan lanjut lagi ke atas gitu ya. Nah, tentunya kita ada beberapa skenario ya. Skenario terbaiknya atau skenario paling bullishnya adalah dia menemukan support dari 50, langsung tembus, bukan tembus ya, terpantul dan mulai daily close di atas dari di sini ya, yaitu daerah 44.408 dolar. Nah, kalau dia sudah mulai daily close di atas dari sini, artinya apa? Artinya dia mulai membuat higher high lagi. Ya, that's good. Karena gini, kadang-kadang orang suka terlalu jelimet ya kalau bikin TA gitu ya. Wah, rumit banget. Terus juga sih apa filtersnya banyak banget gitu ya. Udah pakai RSI, pakai MACD, pakai wah semua aja semua indikator dipakai. Ujung-ujungnya nggak masuk-masuk market gitu ya. Atau malah terlalu overconfident dan masuk terus market. Ujung-ujungnya drawdown-nya nggak kira-kira. Nah, kalau kalau gue sih lebih pribadi, kalau gue pribadi lebih simpel ya. Walaupun gue pakai RSI, ya, terus gue juga pakai Fibo dan lain-lain, tetap kalau utamanya bagi gue tuh support dan resisten, ya. Nah, dan ada macam-macam tentunya ya. Ada moving average, ada Bollinger, dan juga ada struktur. Nah, contoh seperti ini. Ini kan struktur nih ya.
Nah, jadi sesimpel itu. Dan selama dia mulai bisa tembus resisten dan terus membuat higher high dan higher low, ya sudah, itu dia ada peluang untuk bisa reversal. That's it. Tapi kalau higher high dan higher high dan higher low-nya dia ketembus, ya berarti kurang kuat momentumnya. As simple as that, gitu ya. Nah, jadi sekarang yang bullish-nya ya, kita bisa pantul di 50, nembus membuat higher high dan mulai retest lagi 46.000. Ya, nah, 46.000 ini satu daerah yang bikin deg-degan seperti yang sudah kita bahas kemarin-kemarin ya. Karena ada di sini yaitu struktur resisten. Yang kedua juga ada bull support band yang sekarang berubah menjadi resisten konyolnya ya. Dan juga ya ada beberapa lagi lah. Jadi intinya kalau sampai dia bisa mulai tembus ke 46.000 ya. Kalau mau safe banget ya, mau safe banget, dia weekly close di atas bull support band. Nah, that's really good ya. Tapi for now jangan terlalu terburu-buru lah, itu dulu. Yang penting dia bisa mantul dulu di MA50 gitu. Nah, itu bullishnya. Kalau bearishnya gimana? Bearishnya jebol MA50 ya. Kalau jebol MA50 ada dua skenario lagi gitu ya. Ini jadi skenario bearishnya ada dua. Yang super bearish dan ya kind of bearish ya. Yang kind of bearish gimana? Dia tembus MA50 dan menemukan support di MA20 ya. Itu masih oke. Nah, tapi kalau dia tembus 50 dan terpantul di 20, yang jadi dilema adalah dia bisa aja malah ke-trap di antara 50 dan 20 dan bisa breakdown lagi. Nah, kalau dia breakdown lagi, itu masuknya ke super bearish. Ya. Kalau dia super bearish dan sampai bisa close daily-nya di bawah dari sini ya, di bawah dari 36.900 atau kalau mau lebih gampang 37.000, artinya dia mulai memecahkan yaitu higher high higher low dia. Alias secara momentum dia mulai bearish lagi. And that's really bad. We don't want that gitu. Nah, ya tapi tetap kita harus bahas kemungkinannya ya. Jadi kemungkinan seperti itu. Antara bullishnya bisa mantul 50 atau tembus 50 dan ya itu bisa sampai dia membuat lower low ya, which is bad. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. AVAX not that bad ya. Setelah kemarin tanggal 11 Februari ya, alias 2 hari lalu, itu dia jebol MA50, minimal dia nggak langsung tambah parah gitu ya. Walaupun Bitcoin-nya sedikit menyebalkan secara price action, tetapi AVAX masih cukup bertahan lah ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah apakah si MA50 ini akan jadi resisten yang keras gitu ya, atau Apex bisa menemukan momentum pelan-pelan untuk bisa tembus lagi ke atas gitu. Jadi ada beberapa skenario lagi ya. Skenario pertama yang paling bullish adalah dia nggak perlu kena 20, langsung bisa tembus lagi MA50 dan konsolidasi dulu lah, konsolidasi dan menjadikan MA50 sebagai support. Itu yang paling bagus yang kita cari ya. Nah, yang lebih bearish adalah dia reject oleh MA50 dan kembali lagi ke MA20. Nah, tinggal pertanyaannya apakah MA20 akan cukup kuat untuk menjadi support atau tidak ya. Kalau kuat ya bagus ya, kemungkinan bisa bermain pingpong antara 20 dan 50. Ya tinggal kita tunggu siapa yang menang. Nah, kalau very bearish-nya adalah dia mulai pecah struktur. Nah, dia pecah struktur itu apa? Dia tembus 20, tembus 200 dan mulai close di daerah sini nih, di bawah dari low sebelumnya gitu. Alias membuat apa? Lower low. Ya, which is bad seperti yang kita tahu ya. Karena sebelumnya AVAX not bad ya, dia sudah mulai membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, tapi kalau dia sudah mulai low yang sebelumnya ini, higher low sebelumnya kepecah, berarti ya kita tahu itu ada indikasi menuju lebih ke bearish ya. Jadi kurang lebih untuk AVAX seperti itu, dan sebenarnya kalau mau buy limit boleh aja kita pertimbangkan di MA20 atau 200 untuk sekarang. Untuk 4 hourly chart, untuk yang lebih agresif, gua nggak terlalu saranin karena kita lihat nih, mbahnya lagi nggak jelas mau kemana ya, cenderung PT dan sedikit dalam kondisi krisis gitu, apakah dia bisa bertahan di atas 50 atau tidak ya. Jadi lebih baik kalau dalam kondisi BTC sedang krisis seperti ini, jangan terlalu agresif di alts ya. Nah, jadi gue ulangi, untuk AVAX bisa pertimbangkan buy limit di MA20 atau MA200 di daily. Oke, nah untuk AVAX not bad, tapi untuk Matic sekarang kita bisa lihat dengan jelas dia lagi krisis juga. Mirip seperti BTC, tapi bedanya kalau BTC itu berjuangnya di MA50 di daily, kalau Matic berjuangnya di MA200 ya. Nah, jadi secara price-nya kemarin, close-nya, oke sih ya. Oke, dia close masih di atas MA200 dan 20, which is good ya. Kalau dia breakdown lagi, ya siap-siap struktur terpecahkan gitu ya. Nah, jadi untuk Matic PR-nya
kurang lebih mirip seperti BTC, tapi kalau BTC mempertahankan MA50, kalau di Matic dia mempertahankan MA200 dan 20 di waktu bersamaan ya. MA50, di sini MA200 dan 20 ya. Jadi untuk Matic by limit, technically speaking masih di daerah situ ya. Kalian bisa saja tambah di MA200. Nah, dan semoga saja BTC nggak ngambek lagi ya, dia bisa bertahan di atas 50 dan mulai rally lagi ya, membuat higher high. Nah, Matic menurut gue bisa selamat. Tapi kalau misalkan ya BTC ngedrop, menurut gue Matic kayaknya bisa turun lagi di bawah 200. Nah, kalau udah di bawah 200, haha, that's very different gitu ya. Kalau udah di bawah 200, ini resistennya semua bisa kerjasama untuk menjatuhkan harga Matic ya. Jadi sebenarnya kalau untuk Matic, gue lebih ngeliat ke BTC nih. Apakah BTC bisa bertahan atau enggak? Karena secara TA dia udah krisis banget sekarang. Ya, jadi untuk Matic, gue ulangi, boleh pertimbangkan untuk averaging di daerah MA200. Dan mumpung kita lagi masih di awal-awal nih ya, gue ingin ingatkan lagi bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal yang pertama. Dan yang kedua ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan lebih tepatnya untuk mengedukasi para subscriber gue untuk bisa charting secara mandiri. Jadi dia nggak buta chart, nggak cuma dikasih tau angka-angka doang, ujung-ujungnya bingung kok minus gitu ya. Oke, dan untuk Phantom, not looking good. Ya, to be perfectly honest, not looking good. Karena kita bisa lihat daily-nya kemarin gagal tembus lagi $1.95. Jadi sepertinya $1.95 tadinya support, sekarang mulai ada menunjukkan indikasi dia menjadi resisten. Nah, kalau sudah seperti itu sedikit bikin deg-degan ya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah 200 akan bertahan atau enggak? Karena kalau kita lihat sekarang sekilas ya secara TA, kemungkinan dia akan ada kunjungan ke MA200 di daily ya, secara probabilitas cukup besar ke sana ya. Jadi sebenarnya gini, sekalian juga ini bisa gini, kadang-kadang bisa orang lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Ada yang yes, bagus nih akhirnya bisa dapat Phantom di harga MA200-an. Tapi di waktu bersamaan ada yang deg-degan juga karena dia di sini double ya, well technically double top sih walaupun nggak terlalu bagus ya. Jadi ya kalau double top kemungkinan bisa gini, set mantul 200 lalu kepukul lagi di situ. Nah, which is that's really bad gitu ya. Nah, itu kita nggak mau. Nah, jadi ya baik lagi, saat kalian averaging di 200 pun harus ada mental persiapan bahwa ada kemungkinan bisa double bottom seperti ini gitu ya. Double top. Dia breakdown, mantul di 200 dan kehajar lagi di $1.95. That's really bad. Nah, kita nggak mau itu ya. Tapi ya baik lagi, kita harus tetap bahas probabilitasnya. Nah, itu yang lebih bearish tentunya ya. Kalau kita mau lebih optimis, lebih bullish, ya bisa saja seperti ini misalkan ya. Dia double top, tapi justru malah terinvalidasi dengan dipantulkan oleh MA200 dan tembus ke sini. Ya, masuk lagi ke price range ini. Ya. Kalau sudah mulai masuk lagi ke price range ini, ya berarti double topnya masuknya lebih ke ya invalid lah. Walaupun kalau mau kita ngomong invalid, lebih tepatnya tuh kalau dia sudah seperti ini ya, double top, lalu dia breakdown ke 200, mantul ke sini, pelan-pelan membuat higher high, higher low, dan menembus lagi daerah close di atas ini. Ya, itu baru benar-benar invalid. Ya. Jadi untuk FTM kurang lebih seperti itu ya. Cenderung bearish ya, tetapi masih ada MA200. Semoga saja dengan MA200 ini dia bisa membuat double topnya menjadi invalid ya. Oke, dan selanjutnya Cardano ya. Cardano kita bisa lihat ya ya secara price action not good ya, not good. Jadi masih sama kayak kemarin ya. Jangan sampai close di bawah dari $1 di daily-nya ya. Karena dari kemarin-kemarin nggak ada sih yang sampai close di bawah $1. Sampai nembus week-nya mah ada, ya ada. Tetapi untuk dia sampai daily close di bawah $1 nggak ada. Nah, kalau dia sudah mulai daily close di bawah $1, itu dia, that's really bad for Cardano. Karena kalau seperti itu, ya dia akan terus trennya membuat lower low, dan lower low. Dan menurut gua sekarang yang bisa menyelamatkan Cardano adalah lagi-lagi si Babe, yaitu si BTC ya. Kalau BTC bisa mulai rally, apalagi sudah bisa mulai tembus daerah 46-47, apalagi kalau lebih gilanya bisa sampai bermain di daerah 50 ribuan, menurut gua Cardano bisa mungkin selamat dan masuk ke daerah sini ya. Bisa trading di daerah sini minimal ya. Nah, jadi ya kalau menurut gua sih untuk Cardano ya dengan price action seperti ini gitu ya, kayak tidak ada momentum, volume nggak jelas seperti ini ya. Ya harus lihat BTC. Kalau BTC bisa tembus resisten, ya Cardano pun akan selamat. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk gua pribadi Cardano gua nggak tambah lagi dulu posisi sampai dia bisa
Kalau gua pribadi sih mendingan naklukin $1.50 ya. Kalau di daerah sini gua udah nggak tambah lagi karena di sini gua sudah ada beberapa posisi ya. Jadi untuk Cardano kurang lebih seperti itu, dan baik lagi Moto Cardano, bersabarlah. Oke, dan pada hari ini kita akan update mengenai Luna. Sudah cukup banyak yang request dan kita hari ini akan bahas ya. Nah, untuk Luna kita bisa lihat dia sebenarnya menemukan supportnya lebih cepat dibandingkan yang lain ya. Rata-rata yang lain mulai sedikit ngepump gitu, mulai kerasa ngepump setelah tanggal 7 Februari. Nah, kalau untuk Luna dia 7 Februari beneran ya ikutan juga ngepump sih, tembus 20 tetapi langsung dipukul lagi oleh MA20. Si tukang pukul seperti biasa ya. Dipukul lagi dan dia breakdown pada tanggal 10 Februari. Ya, padahal 2 hari sebelumnya ya menunjukkan sedikit perlawanan tetapi akhirnya breakdown juga di tanggal 10. Nah, setelah itu dia struggling untuk menembus lagi MA20. Nah, bahkan di tanggal 11 Februari kita bisa lihat weeknya cukup panjang dan basically dia membuat pin bar ya, not good. Nah, untuk sekarang jadinya PR-nya sangat jelas ya, yaitu adalah mempertahankan MA200, jangan sampai tembus MA200 dan jebolin MA20 ya, alias ya harus close daily di atas MA20. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat terjadi sedikit permainan pingpong ya, walaupun belum kena si 200-nya ya. Nah, tentunya kalau pingpong seperti ini akan sifatnya seperti symmetrical triangle. Itu kita nggak tahu siapa yang menang sampai kita lihat apakah dia akan break up atau break down. Nah, jadi untuk buy limitnya dengan sangat jelas yaitu adalah lagi-lagi MA200 di daily, yaitu di daerah $48 lebih 61 sen. Ya. Nah, ya kita harus lihat dalam beberapa hari ke depan, apakah MA200 akan menjadi support yang cukup kuat atau tidak. Kalau kita lihat secara historically speaking ya, beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu ya, MA200 cukup kuat sebagai support untuk Luna. Nah, sekarang dengan MA20 semakin dekat, apakah dia akan tetap kuat atau malah tembus? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya. Tapi baik lagi, untuk averaging oke di MA200 menurut gua ya. Jadi gue ulangi, averaging bisa di MA200, tetapi dengan catatan ya kita harus siap-siap juga nih, 20-nya kuat nggak? Nah, untuk XRP malah sedikit berbeda ya. Dimana yang kemarin rata-rata semua cenderung ya sideways, cenderung ke bearish juga secara price actionnya. Tetapi XRP malah mantul dari MA50 di daily. And that's good. Ya, that's good. Jadi minimal dia menunjukkan kepada market participants bahwa MA50 cukup kuat untuk XRP. Ya. Nah, sekarang yang menjadi main resistance dia itu bukan di daily, tetapi di 4 hourly. Yaitu di mana MA20 lagi-lagi ya. MA20 seperti biasa sekarang mulai berperan sebagai tukang pukul di 4 hourly chart ya. Sudah 2 candle dia reject ya. Nah, sekarang apabila MA20-nya terus memukul dan terus ganas seperti ini, ya XRP bisa kembali lagi ke MA50 gitu. Nah, jadi ini sedikit unik ya. Untuk XRP sama-sama di MA50 untuk buy limitnya. Untuk konservatif maupun agresif, tapi beda time frame. Untuk yang lebih konservatif bisa nunggu lagi di MA50 begitu. Walaupun ya lebih bagusnya kemarin-kemarin sih, karena ya kalau sampai dia kepantul di 4 hourly chart ya nggak akan kena MA50 daily ya. Jadi makanya baik lagi yang 50 ini lebih konservatif ya, dan ada kemungkinan nggak kejemput juga. Dan kalau di 4 hourly-nya ini untuk yang lebih agresif tentunya. Nah, ini bisa dipertimbangkan di MA50 juga, tapi bedanya di 4 hourly ya, please jangan ketukar. Buat yang agresif di 4 hourly MA50. Buat yang konservatif MA50 juga tetapi di daily ya. Nah, jadi untuk XRP seperti itu kurang lebih ya. Dan kalau dia bisa terpantul lagi di 50 seperti di sini ya dan menembus MA20, nah that's good ya. Tapi kalau tersusun terpantul-pantul mungkin akan membuat symmetrical triangle ya. Dan kalau udah seperti itu ya sudah, tinggal tunggu siapa yang menang, MA50 atau 20. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.